Menantu Super. Bab 3541-3550. Bab 3541, Empat Raja Surgawi dari Suntan. Begitu saya melihatnya, sudah ada lautan api, dan tidak mungkin melihat apa yang ada di luar api. Tapi tidak ada sedikit pun kepanikan di mata Han Sanqian, sebaliknya, penuh ketidakpedulian. Sambil tersenyum, Han Sanqian menutup matanya lagi. Dan segera setelah Han Sanqian menutup matanya, nyala api yang ganas itu berhenti, seolah-olah tiba-tiba tidak ada bahan yang terbakar. Akhirnya, api yang membesar dalam sekejap berubah menjadi tidak ada dalam sekejap. Seluruh daratan benar-benar seperti ladang yang terbakar, sunyi dan sunyi, hanya tersisa abu. Panggilan. Angin datang lagi. Angin yang bertiup akhirnya membawa kesejukan pada bumi yang terpanggang, dan awan juga bertiup untuk menghalangi teriknya sinar matahari. Suhu relatif seluruh daratan jauh lebih rendah. Hanya dalam beberapa puluh menit, Han Sanqian merasa sangat sejuk, dan angin sangat nyaman. Namun kenyamanan semacam ini tidak tertunda terlalu lama, dan Han Sanqian merasa sedikit kedinginan. Kemudian, kesejukannya semakin besar, bahkan suhunya mulai mencapai titik beku. Bumi dikeringkan dan abu di tanah diterbangkan. Angin semakin kencang, seperti pisau yang tersayat. Di tanah, lubang-lubang telah dibuat satu demi satu oleh angin. Lubangnya tampak seperti baru dipotong dengan pisau, retakannya tajam dan rapi, kedalamannya sekitar belasan sentimeter. Dan ada begitu banyak lubang di tanah saat ini. Ini bukan angin yang bertiup, ini jelas pisau angin yang bertiup. Han Sanqian masih duduk di sana sambil memejamkan mata dan berkonsentrasi, dikelilingi cahaya ilahi. Meski di luar angin seperti pisau, namun rambut di dalam Han Sanqian masih tak tergerak. Panggilan. Angin semakin kencang. Ia meniupkan cahaya ilahi dan juga ke bumi, cahaya ilahi tidak bergerak, tetapi tanah telah tertiup angin, dan gunung-gunung serta bumi runtuh, dan bergerak mengikuti angin. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, debu dan pasir bergulung di langit kelabu, dan sesekali bukit-bukit menjulang dari permukaan tanah. Pasirnya seperti peluru, gunung-gunung besar dan batu-batu besar itu seperti bola meriam, terbang di udara dan jatuh ke tanah, membuat lubang-lubang yang dalam, jika membentur batu-batu di tanah, mereka juga pecah menjadi puing-puing. Tak terbayangkan dalam situasi kekerasan seperti itu, jika seseorang berdiri di tengah angin ini, kekuatan yang diterimanya seperti dibombardir dengan 10.000 senjata, dan 10.000 meriam meledak dengan liar. Apakah ada telur utuh yang diserang? Tetapi, Han Sanqian masih duduk di sana. Diam. Keinginan itu tidak berhenti. Panggilan. Angin berhenti. Pasir dan bebatuan yang berterbangan di tanah juga berhenti. Namun perbukitan di sekitarnya telah bergeser dan berubah bentuk, merupakan dua dunia yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tapi bagaimanapun, semuanya damai untuk saat ini. Han Sanqian juga perlahan membuka matanya saat ini. Dia tersenyum sedikit, dan kemudian, segera setelah cahaya giok memudar, tubuh Han Sanqian kembali normal, dia menggerakkan sudut mulutnya sedikit dan berdiri perlahan. Kun, Kan, Li, Sun, angin meniupkan tanah bumi, dan bila salah maka berubah menjadi bukit-bukit yang disebut Gen. Angin menusuk dan api membubung, dan suara yang dihasilkan oleh angin dan api itu seperti guntur, yang disebut gempa bumi. Ketika bumi dan air berlalu, dan waktu berlalu, emas dapat dilihat dan diperoleh mutiara, dan itu akan menjadi sepasang. Setelah itu, air dan api cocok dan dapat menghasilkan Qi-nya. Secara alami, Qi disertai dengan air, membentuk langit dan kekeringan. Sejak saat itu, tidak ada perbedaan antara segala sesuatu, tetapi hanya detail atau tidak. Anggap saja sebagai contohnya, angin bertiup kencang di atas air sehingga membentuk gelombang yang secara alami berbahaya. Dengan cara ini, keempat fase tersebut dapat memunculkan segala sesuatu. Apakah aku benar? Empat Raja Surgawi. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit di depannya. Namun, mengikuti pandangannya, tidak ada apapun selain keheningan mematikan di sekitar. Selain aura kematian yang ditinggalkan oleh api dan angin kencang, tidak ada hal lain yang tampak ada di dekatnya.
Tapi mata Han San Qian sangat percaya diri, seolah ada sesuatu di depannya. 4 fase disebut 4 raja, itu menarik. Han San Qian tersenyum, lalu tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya, menundukkan kepalanya, dan melihat ke tanah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan semburan api keluar dari tangannya dan langsung menyerang seperti belati. Ledakan. Api itu terbang sekitar setengah jalan ke udara, namun tiba-tiba bertabrakan dengan sesuatu yang tidak terlihat di udara. Selama ledakan api, samar-samar terlihat bahwa api itu mengenai suatu penghalang dan meledak. Apinya telah padam, dan meskipun penghalang itu tidak muncul, masih ada sedikit retakan yang tersisa di tempat yang terkena sebelumnya. Haha, menarik, menarik. Segera setelah itu, tawa ganas datang dari udara, dan detik berikutnya, sosok merah menyala perlahan muncul dari transparansi di udara. Hahaha. Dan hampir di saat yang bersamaan, 3 sosok kiri, kanan, dan belakang Han San Qian masing-masing muncul sambil tertawa di saat yang bersamaan. Bab 3542 4 fase adalah dewa. Warna kuning, putih dan perak. Kuning adalah monster lumpur. Bai adalah monster angin. Perak adalah monster air. Selain monster merah menyala di atas, itu adalah monster api. Bumi, api, air dan angin, 4 fase dan 4 dewa dan 4 monster. Ini disebut 4 fase, juga disebut 4 raja langit. Bumi tidak akan menutupimu, air tidak akan membanjirimu, api tidak akan menggigitmu, angin tidak akan menghancurkanmu. Bocah, kamu punya akal sehat. Monster yang menyala-nyala di depannya tertawa dingin. Monster ini berbentuk seperti bola api, walaupun terlihat seperti humanoid, namun tidak berbentuk manusia. Han San Qian tersenyum tipis dan menatap langsung ke arah Huo Ren, momentumnya tidak lemah sama sekali, 4 raja surgawi tidak buruk sama sekali. Di bawah arus bawah, mereka punya triknya sendiri. Jika orang ini sedikit kurang waspada, saya khawatir itu akan terjadi. Tubuh telah terkoyak oleh kekuatan 4 fase. Angin kencang, hujan lebat, dan kekeringan membunuh orang-orang yang tidak terlihat. Kamu bocah, beritahu aku namamu, monster air itu berteriak pelan, nadanya penuh dengan penghinaan. Han San Qian. Han San Qian tenang dan tidak panik sama sekali. Yuetan adalah sekelompok sampah. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan bocah nakal. Sepertinya mereka telah ditelan oleh hutan dan berubah menjadi tumpukan lumpur yang berbau, kata monster lumpur kuning itu dengan nada menghina. Orang-orang itu tidak memiliki keterampilan apapun selain berbicara omong kosong. Bukankah ini normal? Monster angin itu juga berkata dengan suara tajam, dengan sedikit ironi. Kalau begitu sepertinya kita harus memperhatikan anak ini dengan baik. Kalau tidak, seperti apa kekuatan hutannya nanti? Kata monster air itu dengan dingin. Bukankah 4 warna itu cukup istimewa? Apakah kamu perlu menunjukkan warnanya lagi? Aku tidak buta warna, cibir Han San Qian. Mendengar hal tersebut, mereka berempat langsung merasa tidak puas, terlihat jelas bahwa kelompok mereka gagal mengolok-olok Han San Qian, melainkan malah diejek olehnya. Kamu bajingan, kamu sangat berani. Beraninya kamu berbicara seperti ini kepada kami. Kamu tidak tahu etika saat bertemu dengan seniormu. Inikah yang diajarkan orang tuamu? Mereka berempat berbicara seperti meriam, menyerang Han San Qian dengan liar. Suasana hati Han San Qian tidak terpengaruh sama sekali, dia tersenyum dingin dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu pernah bersikap sopan kepada junior lagi? Bukankah memalukan jika mengandalkan orang yang lebih tua dan mengkhianati mereka? Apapun yang kamu lakukan padaku, aku akan melakukannya padamu. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu, teriak monster kuning itu, dan tubuhnya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, tanah seperti gelombang, menderu, dan titik tertingginya bahkan gelombang setinggi lebih dari 10 meter. Han San Qian menggerakkan kakinya sedikit, mundur sekitar 1 langkah, sedikit mengangkat kaki kanannya, dan menghadapi ombak besar yang membombardirnya, dia hanya menghentakkan kakinya. Ledakan. Cahaya ilahi jatuh dari kakinya, dan kemudian, berpusat di kaki Han San Qian, kekuatan yang sama besarnya tiba-tiba mengalir menuju tulang. Gelombang melawan gelombang, bumi melawan bumi. Ledakan. Terdengar suara keras, dan sekitar 2 meter dari Han San Qian,
Kedua kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan, sesaat terjadi ledakan, dan debu meledak. Wajah Han Sanqian sedingin es, dan dia berdiri tegak dan bangga, kokoh seperti gunung Tai. Mengaum. Di dalam debu yang memenuhi langit, auman seperti binatang buas atau hantu bergema, dan detik berikutnya muncul tengkorak besar, ia membuka mulutnya dengan marah dan meraung keras, seolah-olah ia haus darah. Tangan kanan Han Sanqian yang tergantung mengulurkan dua jari, dipenuhi cahaya ilahi, dan mengayunkannya langsung. Sikat. Sinar cahaya ilahi yang tampaknya tidak lebih dari seukuran ibu jari terbang menuju tengkorak besar itu. Ketika baru saja mencapai momentum untuk menerkam Han Sanqian, ia telah tiba, dan kemudian meledak. Mengaum. Terdengar raungan melengking lagi, dan kepala tengkorak yang baru terbentuk itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mau datang lagi. Han Sanqian tersenyum dingin, menggerakkan tangannya lagi, mengangkat tangannya dan menamparkan tempat berdebu itu sedikit dari kejauhan. Panggilan. Angin bertiup kencang, bersiul dan menerbangkan debu-debu halus yang berusaha berkumpul kembali. Tengkorak yang setengah terangkat sudah merasakan hembusan angin kencang sebelum bisa mengembun dan terbentuk. Di bawah angin kencang, debu saat ini belum lagi mengembun dan terbentuk kembali. Sekalipun itu hanya upaya sederhana untuk menstabilkannya, itu hanya omong kosong belaka. Han Sanqian bahkan tidak berbalik, dia hanya melihat area itu dari sudut matanya dan tidak bisa menahan cibiran. Namun, pada saat ini, angin kencang berubah arah dan menghantam Han Sanqian dengan ganas. Han Sanqian mengerutkan kening dan kembali menatap monster angin putih itu. Dia mendengus dingin dan tersenyum menghina, "Kamu mencoba melakukan ini di depanku. Kamu hanya melakukan yang terbaik." Kekuatan angin tiba-tiba meningkat, dan bahkan Han Sanqian terhuyung sedikit di bawah angin kencang setelah mendapatkan kembali keseimbangannya. Han Sanqian tersenyum pahit, "Benarkah?" Begitu dia selesai berbicara, tubuh Han Sanqian tiba-tiba meledak dengan cahaya giok. Bab 3543, Kekuatan Spiritual Generasi ke-7. Segera setelah itu, Han Sanqian melambaikan tangannya dan melakukan pukulan backhand. Panggilan. Angin balik tiba-tiba menerpa dirinya. Angin kencang yang telah membuat Han Sanqian berlutut tiba-tiba dihantam oleh angin kencang yang lebih kuat, kekuatan-kekuatan tersebut membatalkan satu sama lain, dan sepertinya tidak ada angin sama sekali. "Kamu bocah, kamu sombong sekali. Kamu berani adu senjata denganku di sini. Aku akan memberitahumu hari ini berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma. Ayo!" Teriak marah. Ledakan. Feng Jin, yang awalnya berselisih dengan Han Sanqian, tiba-tiba meningkatkan kekuatan pertahanannya dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian bergegas menuju Han Sanqian dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Meskipun Han Sanqian telah bersiap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertiup angin kencang dan mundur beberapa langkah. Han Sanqian mengerutkan kening, mengertakkan gigi, dan tubuhnya penuh energi. Ketika dia berbalik, dia benar-benar bisa meledak. Panggilan. Kekuatan ledakan udara langsung mengguncangkan angin yang mengancam. Han Sanqian berbalik dan menghadap Feng Jin secara langsung, dia mengangkat tangannya dan langsung memukulnya dengan semburan energi. Wow! Di bawah hembusan angin yang kencang, saat angin menghilang dengan jelas, tubuh monster angin juga ikut bergoyang. Ketika dia menstabilkan dirinya, senyuman dingin muncul di bibir Han Sanqian. Ini. Monster angin itu mengertakkan giginya, tapi tidak berbicara. Mengejutkan bukan? Han Sanqian terkekeh pelan. "Kamu." Melihat Han Sanqian, monster angin hanya mengucapkan satu kata, tapi itu jelas cukup untuk menunjukkan bahwa Han Sanqian telah menebak apa yang dia pikirkan. Jika itu terjadi di masa lalu, Han Sanqian akan sangat berat dalam kompetisi seperti itu. Itu akan seperti menghadapi manusia Merkurius dan manusia mutiara air di masa lalu. Menghadapi bayangan ilusi seperti itu, dia tidak bisa memukul atau menyentuhnya, namun menderita luka berat. Namun sekarang berbeda, energi spiritual agung yang dibawa oleh monyet generasi ke-7 membuat Han Sanqian merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tiada habisnya. Yang terpenting setelah kombinasi energi giok, energi dalam tubuh Han Sanqian cenderung menyatu, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih dahsyat. Ini adalah versi yang hidup dan realistis dari 1+1 yang lebih besar dari 2.
Anak gila, kamu sangat nakal. Terdengar teriakan marah, dan hampir di saat yang bersamaan, pilar air yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas tanah. Kolom air naik ke langit, lalu melengkung, seperti ular berdiri yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala untuk mencari makan, dan bergegas menuju Han Sanqian. Kamu monster air, Han Sanqian tersenyum dingin, penuh penghinaan. Melihat bantuan dari monster air, monster angin pun memanfaatkan kesempatan tersebut dan tiba-tiba memperluas kekuatan anginnya lagi, sehingga Han Sanqian tidak bisa menggunakan tangannya untuk menghadapi monster air tersebut. Tujuannya tercapai seketika, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Han Sanqian dengan mata penuh penghinaan dan cibiran. Sekarang, terserah padamu, bajingan penyu ini, apa yang harus dilakukan. Han Sanqian secara alami tahu apa yang dipikirkan monster angin itu, dia tidak panik sama sekali, saat masih menemui jalan buntu atau bahkan menekan monster angin itu, dia mengangkat kakinya dan menginjaknya dengan keras ke tanah. Bangunkan untukku, sebuah suara berteriak. Ledakan. Terdengar dentuman keras di tanah di depan kakinya, dan tanah di sekitarnya terangkat akibat hantaman tanah, langsung menghadap sekelompok ular air yang sedang menyerang dengan ganas. Ledakan. Bang! Ketika sebidang tanah pecah berkeping-keping, itu juga merupakan hari di mana ular air itu hancur. Dengan dua suara keras yang berbeda, kelompok ular air yang tampak ganas itu hancur total bersama dengan sebidang tanah. Han Sanqian menggerakkan tangannya lagi untuk menekan monster angin itu lagi, sepenuhnya menetralkan kedua serangan itu. Kemudian dia tersenyum dingin dan memandang monster air itu dengan jijik, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Monster air itu marah, cemas dan tidak berdaya sesaat. Setelah menatap monster angin itu dengan tatapan kosong, dia kembali menatap Han Sanqian dan sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Haha, bagaimana kalau kalian bertiga berkumpul? Han Sanqian melirik monster bumi, monster air, dan monster angin, lalu berkata dengan tenang. Ketika ketiga monster itu mendengar ini, mereka langsung marah. Saat mereka hendak bergabung bersama, monster api yang melayang di udara itu terkekeh. Kamu cukup gila, tapi aku tidak tahu apakah kamu punya modal untuk menjadi gila. Begitu dia selesai berbicara, udara tiba-tiba berubah menjadi merah. Han Sanqian terkekeh, sebenarnya, orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini adalah Anda. Han Sanqian juga sedikit mengangkat tangan kanannya saat dia selesai berbicara. Bab 3544 Pertarungan Vulkan. Setelah mendengar perkataan Han Sanqian, monster api itu jelas sangat marah. Hanya dengan melihat kobaran api di udara, Anda sudah bisa mengetahui betapa dahsyatnya amarahnya saat ini. Di antara empat fase dan di antara empat raja, dia jelas merupakan orang terkuat. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa monster angin, air, dan bumi mengambil tindakan terlebih dahulu. Yang terbesar tentu saja harus menjadi yang terakhir. Tetapi bahkan yang terkuat, ketika dia mengambil tindakan sekarang, tidak hanya dia tidak membuat Han Sanqian merasa takut, atau bahkan terkejut sedikit pun, tetapi dia tetap menjadi hal yang paling tidak berharga di mulut orang ini. Bagaimana mungkin dia tidak kesal atau marah? Anak nakal, kamu punya nyali untuk mengatakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Namun, sebelum monster api dapat berbicara, monster bumilah yang pertama menahan amarahnya. Apa yang saya katakan? Ada terlalu banyak kotoran di telinga Anda, tidak bisakah Anda mendengarnya? Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengulanginya? Han Sanqian berkata dengan dingin dan menghina, selain itu, apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika saya mengulanginya? Itu lagi. Bisakah kamu memukul ototku atau mencabut kulitku? Atau, hehe, bantu aku mengalahkan salah satu ototmu seperti yang kamu lakukan tadi. Dalam satu kalimat, Tu Guai sangat marah hingga tenggorokannya pecah, namun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang dimaksud dan diejek oleh Han Sanqian tentu saja adalah fakta bahwa dia baru saja menginjak kakinya untuk mengangkat tanah dan memblokir serangan ular air monster air itu. Saudaraku, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dengannya. Anak ini sangat penuh kebencian. Menurutku kamu harus berhenti mengambil tindakan. Kami tiga bersaudara akan segera menangkapnya dan memenggal kepalanya untuk meminta maaf kepadamu, kata monster air itu dengan marah.
Monster angin juga menggema dengan dingin, benar, saudara, ayo kita pergi. Han Sanqian hanya memandangi api itu dengan lembut, tidak takut sama sekali, dan bahkan memiliki senyuman yang sangat santai di wajahnya. Cukup. Monster api itu berteriak keras, membungkam ketiga orang yang berisik itu tepat pada waktunya. Dia tiba-tiba tertawa kembali karena marah, menatap Han Sanqian, dan berkata, anak ini memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Bahkan jika kamu dan mereka bertiga bekerja sama untuk menangkap anak ini, dan dia juga sangat tidak puas. Jadi, karena itu masalahnya, dan dia sangat meremehkanku, maka aku harus keluar dan memberitahu dia bagaimana wajahnya berubah. Setelah mengatakan ini, ketiga monster itu juga menganggap ini cukup masuk akal. Mereka saling memandang dan mengangguk. Kakak masih sangat bijaksana. Saat kamu menabrak ular, kamu harus memukulnya dalam jarak 7 inci. Saat kamu memukul seseorang, kamu harus memukul wajahnya. Orang ini mulutnya sangat keras. Jika kamu benar-benar menamparnya di wajah, itu akan membuat orang merasa rileks dan bahagia. Haha, ya, kakak laki-laki tertua memang kakak laki-laki tertua. Tentu saja, dia berpikir lebih bijaksana daripada saya. Saudaraku, jangan menunjukkan belas kasihan untuk sementara waktu. Pukul dia. Pukul dia dengan keras. Setelah ketiga monster itu selesai berbicara, mereka begitu bersemangat hingga seolah-olah mereka menamparkan wajah Han Sanqian dengan mulut besar mereka. Bah bang bang. Ada tepuk tangan meriah, dan Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam tangannya sambil tersenyum. Melihat Han Sanqian seperti ini, ketiga monster itu saling memandang dan menatap Han Sanqian dengan ketidakpuasan, kamu anak nakal, kamu sangat bodoh, mengapa kamu bertepuk tangan di sini? Ada apa, tidak sabar untuk mati? Tidak, tidak. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, menurutku kamu benar. Sungguh menyegarkan jika saya menamparkan wajah beberapa orang satu demi satu. Selain itu, penampilan ketiga raja itu sangat bagus. Tahukah Anda bahwa ada juga 4 raja di kampung halaman saya? Dan awalnya aku mengira mereka memang layak, namun dibandingkan dengan mereka berempat, tiba-tiba aku merasa bahwa mereka tidak layak menyandang gelar Raja Surga seperti kalian berempat. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian memusatkan perhatiannya pada monster api itu, dan jelas apa yang dia maksud. Ketika ketiga monster itu melihat ini, mereka menjadi semakin marah. Mereka memarahi kakak laki-laki mereka dan bercanda dengan mereka. Sekelompok orang tidak sabar untuk menghancurkan pria yang penuh kebencian ini sampai mati dengan tangan mereka yang tebal. Monster api, sebaliknya, melihat ke arah Han Sanqian lagi dan berkata dengan sedikit tidak percaya, kamu anak nakal, kamu benar-benar gila. Sepertinya kamu benar-benar yakin. Mungkin aku tidak yakin dengan ketiga adik laki-lakimu, tapi untukmu. Han Sanqian tersenyum, maaf, memang ada. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Oke, berhenti bicara omong kosong dan lihat kebenaran di bawah tanganmu. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar ledakan, dan api memenuhi langit dalam sekejap, hampir membakar separuh langit menjadi merah. Han Sanqian juga menurunkan tangan kanannya, dan tangannya semerah besi solder. Kedua kekuatan itu saling memandang, dan detik berikutnya, mereka tiba-tiba bentrok. Bab 3545, Pertarungan Api Ganda. Sinar api menyebar ke seluruh langit, seperti api yang mengembun menjadi binatang, mulutnya terbuka dengan liar. Semburan api, mengumpulkan kekuatan di tangan, seperti naga api yang melilitnya, tiba-tiba menyerang. Kedua api, yang satu kuat dan yang lainnya murni, tiba-tiba dan sepenuhnya saling berhadapan setelah akselerasi gila masing-masing berhenti. Ledakan. Diiringi suara yang teredam, api membubung ke angkasa, ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, bagaikan gunung berapi yang meletus, memuntahkan setinggi ratusan meter. Langit terbakar merah. Dalam kobaran api, mata Han Sanqian tajam, giginya sedikit terkatup, tangan kanannya terbakar, menggerakkan api langit, kedua naga itu berubah menjadi satu, dan bergegas ke depan. Hokage juga seperti iblis dalam api, mengaum dan mengancam akan melahap Han Sanqian sepenuhnya. Kamu bocah, apakah kamu bersaing denganku? Apakah hanya kamu?
Monster api itu mencibir. Meskipun dia dan Han Sanqian sekarang berimbang, monster api itu sangat percaya diri. Bukankah ini sebuah kompetisi? Apakah kamu menang? Han Sanqian berkata dengan nada menghina. Haha, yang bertahan sampai akhir adalah yang menang. Lihat di belakangku, langit penuh api. Dan kamu, haha, bagaimana kamu bisa bersaing denganku hanya dengan benda kecil ini di tanganmu? Api monster dengan dingin mendengus. Ini api yang hebat. Han Sanqian tersenyum lembut, tapi lalu kenapa? Bisakah itu menjelaskan sesuatu? Bukankah tuanmu memberitahumu bahwa beberapa hal bukanlah tentang kelebihan tetapi tentang esensi? Bagaimana kamu bisa menebus penggunaan Yu yang sembarangan? Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan kemudian kekuatan yang kuat tiba-tiba membuat tangan kanannya terbakar semakin hebat. Ini sedikit tipuan, monster api itu berteriak dengan nada menghina, dan bola api tiba-tiba meledak di udara, kamu pergi ke neraka. Ledakan. Udara meledak dalam suhu tinggi, dan semua nyala api berubah menjadi naga panjang, bergegas menuju Han Sanqian dengan gila-gilaan. Dampak besar tersebut secara langsung menyebabkan Han Sanqian mundur terus-menerus. Setelah beberapa detik penyesuaian, Han Sanqian dengan enggan menghentikan tubuhnya, namun ketika dia berbalik dan melihat sekeliling, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya telah mundur. Beberapa puluh meter jauhnya. Kekuatan orang ini memang mengerikan, dan dia memang layak menjadi pria dari Ritan. Melihat reaksi Han Sanqian, monster api itu langsung mencibir, "Nak, sekarang kamu harus tahu siapa raja sebenarnya dan siapa kakeknya." Saat dia berbicara, monster api itu sedikit meningkatkan kekuatan sisi. Baginya, kekuatan sebesar ini tepat, bisa menghancurkan Han Sanqian sepenuhnya tanpa membunuh anak itu secara instan. Dia tidak baik dan membiarkan orang ini hanya untuk bersenang-senang. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, sepertinya pertempuran sudah berakhir. Hahaha anak muda, sulitkah mengenali kenyataan? Memiliki kepercayaan diri itu baik, tapi tidak sesederhana menutup mata dan menipu orang lain. Begitu kata-kata itu keluar, tiga monster lainnya langsung tertawa. Adegan ini seperti yang mereka harapkan, terjadi dengan cepat dan sangat menyenangkan. Han Sanqian tersenyum pahit. Apa yang membuatmu begitu tidak yakin, nak? Aku sudah memberimu banyak wajah. Tahukah kamu seberapa besar kekuatan yang baru saja aku dan kakekmu gunakan sekarang? Han Sanqian tersenyum, kakek benar-benar tidak tahu. Jika cucumu ingin memberi tahu kakek, kakek tidak keberatan. Haha, sederhana, kekuatan 50%. Orang ini sangat ingin menyombongkan diri, jadi tentu saja dia tidak memperhatikan kata-kata Han Sanqian. Setelah dia selesai membual, dia menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan, dan langsung memelototi Han Sanqian dengan marah, kalian. Han Sanqian mengerutkan bibirnya, baiklah, cucu, kamu sangat baik, tapi sayangnya, cucu, kakek memberitahumu bahwa berbohong kepada orang lain adalah salah, dan berbohong kepada kakekmu bahkan lebih salah lagi. 50%. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menyombongkan diri dan melewatkan penyusunan? Saya tahu memang benar Anda memiliki sisa, tetapi jika Anda menyisakan 50%, itu tidak masuk akal. Kamu sangat ingin mengatakan seberapa besar kekuatan yang kamu miliki, dan aku memanfaatkanmu karena kamu ingin sekali menyombongkan diri, jadi 50% kekuatanmu sangat encer. Menurutku, kamu seharusnya menggunakan setidaknya 85% kekuatanmu. Benar kan? Kamu berbicara omong kosong dan mengutarakan omong kosong, monster api itu meraung dengan marah. Sangat gugup. Sangat bersemangat. Han Sanqian tersenyum lebih cerah, sepertinya saya benar. Ini memang 85% dari kekuatannya. Terus kenapa kalau 85%? Bukankah semudah meremasmu sampai mati dengan meremas semut sampai mati? Ucap monster api itu dengan marah. Tidak, tidak, tidak. Han Sanqian memandangnya sambil tersenyum, kamu harus bertanya berapa banyak kekuatan yang aku gunakan. Bab 3546, bermain api itu berbahaya. Mendengar ini, monster api itu terkejut pada awalnya, tentu saja dia tidak menyangka Han Sanqian akan mengatakan hal seperti itu. Tapi kemudian, ketika dia mengetahuinya, dia tertawa keras, menatap Han Sanqian,
dan berkata dengan tegas, "Anak nakal, apakah kamu begitu frustrasi dan gila? Atau apakah aku baru saja memukulmu dengan infak otak? Apakah anakmu sakit? Berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Dasar bodoh, jika kamu bisa menggunakan kekuatan yang lebih besar daripada yang aku gunakan, kamu tidak akan dihancurkan seperti ini olehku." Dia sangat marah. Han Sanqian seharusnya berlutut di tanah memohon belas kasihan, daripada berbicara dengannya di sini dengan nada seperti ini. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi dan benar-benar membuat orang marah. Menanggapi sumpah serapahnya, Han Sanqian tidak hanya tidak menunjukkan kemarahan sama sekali, tetapi juga menunjukkan senyuman tipis. "Kadang-kadang, ditekan seperti ini bukan berarti saya akan kalah, jadi mengapa saya tidak bisa melakukan ini? Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Menghargai musuh sebenarnya berarti menghargai nyawa sendiri, bukan? Aku tidak takut untuk memberitahumu, aku baru saja menggunakan setengah dari kekuatanku." Han Sanqian selesai berbicara, dengan sedikit kekejaman di matanya, dan pada saat yang sama, dia mulai perlahan meningkatkan kekuatan di tangannya. "Kamu membual padaku, bagaimana bisa kamu hanya setengah kompeten? Kamu." Monster api yang marah dan tidak percaya itu meraung, tapi baru setengah kata-katanya, dia benar-benar bisu. Karena jelas selama aumannya, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar menyebar dari Han Sanqian, dan dia mulai melakukan serangan balik dengan gila-gilaan sepanjang jalan. Dia mencoba melawan, mencoba menekannya dengan sedikit kekuatan lagi, tapi kekuatannya dijaga seolah-olah dia belum makan saat ini. Belum lagi melawan Han Sanqian, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat dirinya mundur perlahan, monster api itu akhirnya kehilangan kesombongan sebelumnya. Wajahnya tidak resmi, namun mulutnya masih terbuka lebar karena panik. Dia melakukan ini, dan begitu pula tiga monster lainnya. Mereka tidak memahaminya, dan itu bahkan di luar pengetahuan mereka. Bagaimana ini bisa menjadi seperti ini? Jelas sekali bahwa kakak laki-laki tertua telah melakukan penindasan mutlak terhadap anak laki-laki itu, dia hanya bisa mati dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, apalagi apa yang disebut serangan balik yang bisa dia selesaikan. Tapi apa yang saya lihat di depan saya adalah nyata dan relevan. Mengenai keterkejutan mereka, Han Sanqian tidak menunjukkan emosi sama sekali. Dia tidak menipu monster api itu. Dia benar-benar hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Ini memang benar. Tentu saja ini dari sudut pandang Han Sanqian. Dari sudut pandang lain, Han Sanqian mungkin memang menipunya. Karena Han Sanqian hanya membicarakannya berdasarkan kekuatan tubuhnya dan kekuatan monyet generasi ke-7. Apa yang dia kendalikan Fen Ji barusan sebenarnya hanyalah kekuatan tubuhnya sendiri. Alasan mendasar melakukan ini adalah karena Han Sanqian ingin mencobanya. Cobalah untuk melihat apa efek kekuatan Anda sendiri setelah dimurnikan oleh energi spiritual monyet generasi ke-7. Hilang. Dibandingkan dengan monster api, Han Sanqian memang kalah. Tapi Han Sanqian tidak sedih, tapi sangat bahagia. Penampilan seperti itu sebenarnya jauh melebihi ekspektasi Han Sanqian. Tanpa pemurnian energi spiritual 7 generasi, Han Sanqian masih percaya bahwa kekuatannya sendiri cukup untuk bersaing dengan monster api, tetapi Han Sanqian juga tahu bahwa prosesnya akan sangat sulit, dan dia bahkan akan kehilangan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Namun, itu hanya boleh dilakukan ketika seseorang berada pada puncaknya. Han Sanqian kini telah mengalami beberapa pertempuran di Danau Bulan, dan telah menghabiskan banyak energi untuk mencerna apa yang telah dia pelajari. Dengan situasi seperti itu, apa lagi yang membuat Han Sanqian tidak puas? Tentu saja, setelah menguji kekuatannya sendiri, apa yang ingin dilakukan Han Sanqian sekarang tentu saja bukanlah sebuah eksperimen. Yang ingin dia lakukan adalah memecahkan situasi. Aku lupa memberitahumu, orang terakhir yang mempertanyakan seberapa besar kekuatan yang aku gunakan berakhir dengan buruk. Sekarang, saya benar-benar harus memberikan segalanya. Saya tidak ingin melakukan ini, tetapi saya tidak punya pilihan. Saya paling takut orang lain mengatakan saya sedang menyombongkan diri. Cucu, kakek ada di sini, kamu harus bersiap. Begitu dia selesai berbicara, energi giok Han Sanqian tiba-tiba melonjak ke seluruh tubuhnya.
Bab 3547 inilah kekuatan sebenarnya. Ledakan. Cahaya giok meledak. Fenji. Raungan kemarahan. Tangan kanannya berwarna merah. Api langit. Dua api melingkari tangan Anda. Hancurkan untukku. Dua naga api melingkari tangan raksasa Han San Qian dan membombardirnya ke depan. Udaranya terkoyak, dan bumi bahkan berguncang. Langit menjadi merah, seluruh area sekitarnya menyala, dan bahkan udara benar-benar sunyi saat ini. Monster api itu mencoba yang terbaik untuk melawan, dan air api yang tak terhitung jumlahnya menetes ke tubuhnya, dia sudah merasakan bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya. Tapi tinju Han San Qian masih tak terbendung, dan bahkan, dia masih mundur sedikit. Selamat tinggal. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia melambaikan tangan kirinya sedikit. Dalam sekejap, monster api itu merasa seolah-olah gunung raksasa itu tiba-tiba menabraknya. Dia hampir mundur sepenuhnya bahkan tanpa menggigitnya. Setelah mundur puluhan meter dan terbang terbalik, api di depan Han San tiba-tiba meledak, dan lautan api yang sangat besar langsung menelan monster api itu secara langsung. Ah! Di lautan api, monster api itu menjerit dan meraung berulang kali. Ketiga monster itu hampir tidak bisa melihat dari api bahwa seorang Hokage sedang berjuang dalam kesakitan di dalam. Belum lagi disiksa di sana, bahkan ketiga monster yang hanya melihatnya pun terasa sakit di sekujur tubuh. Kejam, ini sangat kejam. Kembalilah, dia berteriak pelan, dan Han San Qian menutup tangannya, dan lautan api tiba-tiba menghilang. Semuanya kembali normal. Hanya bayangan gelap yang tiba-tiba jatuh dari udara, lalu menghantam tanah dengan keras. Saudara laki-laki. Setelah melihat ini, ketiga monster itu bergegas menuju tempat di mana monster api itu mendarat, tapi saat ini, monster api itu sudah berguling-guling di tanah kesakitan. Monster air dengan cepat memanggil energi air dan memercikkannya ke monster api. Dengan semburan asap putih yang mengepul, api gelap di dalam monster api itu padam, dan dia berhenti berguling dan meronta. Dia tergeletak di tanah dan hanya bisa bernapas dengan berat. Melihat kakak tertua mereka baik-baik saja, ketiga monster itu merasa sedikit lega dan kembali menatap Han San Qian. Masih ada amarah di mata mereka, tapi terlihat jelas juga ada ketakutan di mata mereka. Muncul. Han San Qian menepuk lembut wajahnya dengan tangan kanannya, lalu memandang keempat monster itu sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Apakah tamparan ini cukup keras?" Jika itu hanya masalah lain, Han San Qian benar-benar tidak yakin dia bisa menang. Meski memiliki energi spiritual 7 generasi di dalam tubuhnya, ternyata keempat monster ini bukan sekadar manusia biasa yang bisa disebut Raja Surgawi. Namun, hanya dengan semangat, Han San Qian penuh percaya diri. Api surgawi sendiri sudah memiliki tingkat panas tertentu, dan sekarang dia telah menguasai keterampilan magis keheningan yang membara. Kepercayaan diri Han San Qian tidak bisa dikatakan luar biasa, tapi setidaknya sudah pasti berada di alam yang luar biasa. Bermain api. Akankah Han San Qian takut? Anda. Mendengar perkataan Han San Qian, ketiga monster itu sangat marah. Mereka menunjuk ke arah Han San Qian dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Fakta berbicara lebih keras daripada kefasihan apapun, apalagi yang bisa mereka gunakan untuk berdebat dengan Han San Qian. Saya telah mengendalikan api selama saya tidak tahu berapa tahun. Api tak berujung di bawah hutan ini telah saya serap. Han, saya tidak percaya. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan saya. Meskipun monster api terluka parah, tapi saat ini, dia masih bertahan dan meraung dengan enggan. Kamu sudah berbaring, apalagi yang tidak kamu percaya. Han San Qian terkekeh pelan, selain itu, karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu dengan penuh belas kasihan, kamu tidak menghirup api bumi. Benarkah? Apakah kamu tidak melihat apa yang baru saja aku teriakkan? Api langit. Karena itu adalah api dari langit, bagaimana ia bisa memadamkan api dari bumi? Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia melihat keempat monster itu sambil tersenyum. Keempat monster itu saling memandang dengan heran, jelas tidak mempercayai cerita Han San Qian. Kamu punya nyali. Monster api itu meraung dengan marah, gunung tidak akan berputar,
air akan berputar, bumi tidak akan berputar, langit akan berputar, jadi jangan berpuas diri. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka berempat saling memandang. Kemudian, warna dunia tiba-tiba berubah. Ketika Han Sanqian mengangkat matanya dan melihat ke belakang, keempat monster di tanah telah menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah suara aneh tiba-tiba datang dari jauh di dalam hutan. Bab 3548, Penculik yang tidak masuk akal. Han Sanqian mengerutkan kening dan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, dia mempercepat tubuhnya di detik berikutnya dan tiba-tiba bergegas menuju hutan di kejauhan. Dan segera setelah Han Sanqian pergi, tanah terpencil tempat dia berada yang dihancurkan oleh air dan api langsung kembali seperti semula. Sebagai tindakan pencegahan, semuanya tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Saat ini, Han Sanqian sudah dengan cepat terbang ke hutan 100 mil jauhnya, mencari suara aneh dan bergegas ke tempat kejadian. Melihat pemandangan damai di depannya, tapi pemandangannya agak berantakan, dan ada binatang yang belum dimakan di atasnya, Han Sanqian mengatupkan giginya. Bajingan-bajingan ini. Jelas sekali, si pelahap jahat yang pergi mencari makanan seharusnya diculik oleh 4 orang yang disebut raja ini, yang sebenarnya adalah penjahat berbahaya. Matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan detik berikutnya, energi giok Han Sanqian meledak, dan dia terbang langsung ke langit dalam sekejap. Setelah beberapa saat, dia berdiri dengan mantap di udara, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan energi spiritual, seperti seorang Buddha ilahi. Menyapu matanya ke seberang hutan, Han Sanqian meraung dengan marah, jika binatangku mati, kalian berempat tikus akan dikubur bersamanya. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian terbang di bawahnya dan berjalan menuju Suntan tanpa henti. Dia tidak memilih untuk menunggu. Bagi Han Sanqian, itu hanya membuang-buang waktu. Dia juga tidak pergi mencari. Mencari jejak keempat orang ini di hutan besar ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah terus maju. Keempat monster itu mau tidak mau muncul ketika waktunya tiba, sehingga Han Sanqian tidak kesulitan mencari mereka. Namun jika dia tidak keluar, Han Sanqian tidak perlu khawatir. Setelah membunuh orang terakhir di Suntan, apakah orang-orang itu bisa bersembunyi? Mereka telah kehilangan pendukung terakhirnya, apa yang dapat mereka gunakan untuk mendukungnya? Memikirkan hal ini, Han Sanqian mempercepat langkahnya, baru setelah matahari terbenam dia menemukan sebuah gua untuk beristirahat. Yin Qi di sini sangat berat, dan Yin Qi jelas lebih kuat di malam hari. Bahkan jika Anda bergegas ke Suntan dan menemukan Sun Seng Yuan saat ini jelas bukan saat yang tepat untuk menghadapinya. Oleh karena itu, daripada melakukan ini, Han Sanqian, yang baru saja mengalami kontes dengan 4 Raja Surgawi, sebaiknya beristirahat di tempatnya. Sambil memulihkan diri, dia dapat terus memoles apa yang telah dia pelajari. Pada saat yang sama, dia juga dapat memberi waktu kepada keempat monster itu untuk melihat apakah mereka dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan Taoti of Evil. Meskipun kemungkinan yang terakhir hampir nol, bagaimanapun juga, membunuh 3 burung dengan 1 batu, sekecil apapun burung itu tetaplah daging. Setelah memasang penghalang sederhana di dalam gua, Han Sanqian langsung kembali ke gua dan duduk. Kemudian, saat cahaya giok berangsur-angsur naik, Han Sanqian juga memasuki konsentrasi penuh. Dan hampir tak lama setelah Han Sanqian memasuki meditasi, dia berada sekitar beberapa ratus meter dari gua Han Sanqian. Di hutan yang gelap, tiba-tiba terdengar suara gemerisik halus. Anak ini pencuri. Dia tidak jatuh ke dalam perangkap sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Ya, awalnya aku mengira jika makhluk mitos orang ini ditangkap oleh kita, dia akan mencari kita kemana-mana dengan cemas. Hutannya sangat luas, dan jika orang ini mencarinya, dia pasti akan menghabiskan banyak energi. Ayo tunggu sampai dia lemah. Kamu bisa mengambil kesempatan untuk menyerangnya, tapi... Namun permulaan dan prosesnya sempurna, namun akhir ceritanya persis seperti yang tidak pernah dibayangkan oleh segelintir orang. Apakah orang ini binatang buas? Kami sudah kejam, tetapi jika ada di antara kami yang ditangkap, kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan dan menyelamatkannya. Tapi orang ini baik, dia mengikutinya sepanjang jalan.
Binatang mitos yang masuk hilang, tapi ternyata cuek, seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, sebuah suara yang berbeda dari dua suara lainnya berkata dengan dingin, dia tidak acuh. Bukankah dia mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada binatang buasnya, kita akan dikuburkan bersamanya? Jadi, bukan karena dia tidak menanggapi. Tapi dia tahu apa yang ingin kami lakukan saat kami tampil seperti ini. Sial, apa yang harus kita lakukan jika ini terjadi? Apa dia pikir dia pasti akan mengalahkan kita? Ya, dia pikir dia telah mengalahkan kita. Di bawah sinar bulan yang lemah, sosok ketiga monster itu perlahan-lahan muncul. Sial, aku akan menguburnya dengan segenggam lumpur sekarang. Segera setelah dia selesai berbicara, monster tanah itu tiba-tiba berdiri dan berencana untuk bangun dan kembali menyelesaikan rekening. Namun, begitu dia mengambil dua langkah, pedang dingin ditempatkan tepat di tenggorokannya. Bab 3549, mengikat orang yang kesepian. Monster itu tiba-tiba terkejut. Dia jelas tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba menaruh pedang di tenggorokannya. Dia menoleh ke belakang dengan tergesa-gesa, dan untuk sesaat dia menjadi semakin bingung. Apa maksudmu? Pedang bukanlah suatu wujud fisik, melainkan ditransformasikan oleh kekuatan angin, secara alamiah pemiliknya tidak lain adalah monster angin. Namun justru karena Feng Guai adalah salah satu miliknya, Tu Guai sempat bingung dan penuh pertanyaan. Monster air itu juga berlari ke arah mereka berdua, memandang monster angin, dan mengerutkan kening. Saat kita bersaudara berkumpul, kita pernah bersumpah bahwa saudara tidak akan pernah saling membunuh. Apa yang kamu lakukan? Itu benar, jika kamu punya nyali, kamu bisa menaruh pisaumu di tubuh Han San Qian. Bagaimana kamu bisa menaruhnya di leher saudaramu sendiri? Monster tanah itu bertingkah seperti monster air, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum lebih keras. Untuk sementara, monster angin melirik mereka berdua, dan mengetahui bahwa dia salah, dia mengubah pedangnya menjadi pedang dan menarik tangannya. Aku hanya tidak ingin kamu, bodoh, menempatkan kami di tempat di mana kita tidak akan pernah mampu melampaui diri kita sendiri. Kalau begitu kamu telah melihat kemampuan Han San Qian. Jika kita benar-benar membunuh binatang sucinya, apakah menurutmu orang itu tidak dapat melakukannya bahkan jika dia mengatakannya? Meskipun anak laki-laki itu masih muda, dia sangat tenang dan kalem. Dia pasti memiliki karakter yang kejam. Apakah orang seperti itu begitu mudah diajak main-main? Setelah mengatakan itu, monster angin itu menatap kedua monster itu dengan depresi. Monster air itu berpikir sejenak dan mengangguk, perkataan monster angin itu memang masuk akal. Faktanya, monster lokal itu juga pemarah untuk sementara waktu. Sekarang dia sedikit tenang dan mendengarkan kata-kata kedua orang itu, dia benar-benar menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau membiarkan binatang buasnya pergi? Jika Anda tidak bisa membunuhnya, apa gunanya menyimpannya di tangan Anda? Lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Monster air tidak berkata apa-apa dan melihat ke samping monster angin, berharap mendengar pendapatnya. Kamu bekerja keras untuk menangkapnya, tapi apakah kamu bersedia melepaskannya begitu saja? Monster angin memandang monster air dan berkata dengan tenang. Monster air itu mengangguk sedikit. Memikirkannya, dia mengangguk dan berkata, memang benar, tidak peduli apa, tidak mudah bagi kita untuk menangkap orang ini, dan itu selalu menjadi alat tawar-menawar. Bila perlu, saya percaya bahwa alat tawar-menawar ini pasti dapat memainkan perannya. Jika Dewa Matahari menang, kita tidak akan bisa melawan, tapi setidaknya menangkap binatang mitos Han San Qian dianggap sebagai perbuatan. Bahkan jika Dewa Matahari menyalahkan kita, saya khawatir itu akan jauh lebih ringan. Monster angin juga mengangguk setuju, jika anak ini menang saat itu, setidaknya dia memiliki sesuatu di tangan kita, dan kita masih memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengannya. Mendengar ini, monster lokal itu mengangguk berulang kali seperti ayam yang mematuk nasi. Ini memang rencana yang bagus, bisa diserang saat maju dan dipertahankan saat mundur, mulus dan mulus. Kalian berdua berpikir lebih cepat, tapi aku, hehe, hampir merusak situasi. Monster itu menyentuh kepalanya karena malu dan berkata dengan nada meminta maaf.
Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Beri makan sementara. Monster angin dan monster air saling memandang dan mencapai konsensus. Ya, kita tidak hanya harus menyimpannya, tapi juga membesarkannya dengan baik. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, jika ada kesalahan, chip kita akan cepat terdepresiasi. Jadi kita bertiga punya misi selanjutnya. Misi apa? Monster itu bertanya dengan bingung. Monster angin dan monster air tertawa pada saat yang sama, lalu monster air berkata, pelihara babi. Beternak babi. Ya, aku memelihara babi besar yang gemuk, monster angin itu juga berkata dengan gembira. Selama monster mitos Han San Qian tidak hanya tidak kehilangan rambut, tetapi menjadi gemuk dan putih, maka jika Han San Qian memenangkan hasil ini, mereka tidak hanya tidak akan kehilangan chip apapun, tetapi mereka juga bisa mendapatkan milik Han San Qian. Setidaknya tidak begitu marah. Lagi pula, bukankah itu hanyalah semacam sertifikat pencoretan nama baginya untuk memelihara makhluk gemuk dan putih yang tidak mengubah penampilannya? Memikirkan hal ini, ketiga monster itu ceria dan bingung. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa ketika mereka memutuskan ide ini, atau ketika mereka menangkap si pelahap jahat, babi ini ditakdirkan? Ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Bahkan, hari di mana babi menjadi gemuk juga merupakan hari di mana mereka menjadi kurus seperti kilat. Mereka bahagia dan gembira hari ini, namun suatu hari mereka akan menjadi lemah dan putus asa, memohon kepada ayah mereka untuk menuntut nenek mereka. Saat sekelompok orang ini pergi, malam kembali tenang. Saat matahari terbit kembali, Han San Qian di dalam gua perlahan membuka matanya. Bab 3550 lumpur dan air sedang mengobrol. Panggilan. Begitu dia membuka matanya, dia menghirup udara keruh. Setelah latihan malam, Han San Qian berada dalam kondisi mental yang baik, dan energi di tubuhnya menjadi lebih stabil dan berlimpah. Berjalan keluar gua, Han San Qian melihat sekeliling. Akhirnya, matanya tertuju pada hutan tidak jauh di depan, dan dia tersenyum tipis. Jelas sekali, Han San Qian sudah mengetahui bahwa seseorang telah datang ke sini tadi malam. Itu bagus. Setidaknya kamu beritahu aku bahwa kamu memiliki pemikiran yang sama denganku. Taoti si jahat, karena seseorang menjagamu, kamu harus istirahat yang baik. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian bergegas menuju Suntan. Hutan ini sangat luas. Jika semuanya berjalan lancar, Han San Qian awalnya memperkirakan akan memakan waktu setidaknya sekitar sore atau hampir senja untuk tiba. Saat ini, saat matahari terbenam dan bulan terbit, mungkin ini adalah waktu terbaik bagi Han San Qian. Lagi pula, saat bulan terbit, energi yin-nya kuat, orang ini juga disebut Dewa Matahari, dan Han San Qian harus waspada terhadap hubungan apapun antara dia dan matahari. Sederhananya, sepanjang pagi kami tidak menemui kecelakaan mendadak, dan jalan menuju Suntan jauh lebih mudah dibandingkan dengan Danau Bulan. Pada siang hari, Han San Qian pada dasarnya cukup dekat dengan Suntan. Melihat rasa sakit akibat terik matahari di atas kepalanya, Han San Qian tidak berniat melanjutkan perjalanannya, ia mencari tempat teduh dan memejamkan mata sedikit, istirahat sejenak. Ketika Han San Qian telah beristirahat selama puluhan menit, tiba-tiba terdengar sedikit suara bising di hutan. Apakah anak ini lemah, atau dia menderita luka dalam saat melawan kita? Kenapa dia tidak bisa berjalan lama, dan orang ini perlu istirahat? Sepertinya ada sebidang tanah kecil di tanah yang tertutup hutan, bergerak sedikit, dan terdengar sedikit suara. Di sebelah tanah terdapat cekungan dengan sedikit air berlumpur di dalamnya. Pada saat ini, riak di air sedikit beriak, dan kemudian terdengar suara dengan santai, tidak mungkin. Meskipun saya tidak tahu mengapa anak ini berjalan sebentar dan beristirahat sebentar, dia jelas tidak seperti yang Anda katakan. Pernahkah Anda memperhatikannya dengan cermat? Dia berjalan dengan mantap dan penuh semangat. Ini menunjukkan bahwa orang ini penuh energi. Bagaimana mungkinkah dia lemah dan menderita luka dalam? Lalu apa yang dia lakukan? Niduan bertanya dengan bingung. Sui Kang terdiam sejenak, ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan apa? Entah dia pernah ke sini dan mengetahui beberapa kondisi di sini, jadi dia sudah mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu untuk menghindari bala bantuan terkuat musuh.
Atau, ada keheningan di genangan air. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan beberapa ketidakpercayaan, orang ini sangat pintar. Dia sangat waspada dan membuat prediksi sebelumnya. Maksudmu, Han Sanqian tahu bahwa Seng Yuan hanya bisa dibunuh di pagi dan sore hari. Sui Kang berpikir sejenak dan mengangguk, meskipun ini kedengarannya agak jahat, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu sebenarnya sangat mungkin. Yin dan Yang dari orang Seng Yuan ini bersatu, dan ketika energi Yin kuat di malam hari, energi Yin digunakan olehnya. Dia mampu menghancurkan segalanya, dan sangat kuat. Namun di siang hari, ketika matahari berlimpah dan energi yang berlimpah, dia dapat mengubah energi yang untuk digunakan sendiri dan membunuh segala arah. Hanya saat senja dan dini hari, Yin Qi dan Yang Qi naik dan turun satu sama lain. Kedua Qi berada pada titik terlemahnya, dan ini juga saat kekuatan Yuan Suci berada pada titik terlemahnya. Wajar kalau anak muda bisa berpikir cepat, tapi sepertinya mustahil untuk waspada seperti anjing tua. Mutluo menggelengkan kepalanya masih belum bisa menerimanya. Haha, secara teori memang mustahil, tapi beberapa orang selalu mengalami kesulitan yang dialami orang luar biasa. Tentu saja, pola pikir mereka jauh lebih unggul dari orang lain. Bukankah ada pepatah yang sangat bagus? Ketika ada tugas besar yang datang dari surga, kamu harus menderita terlebih dahulu. Hati dan pikiran mereka tegang, otot dan tulang mereka lelah, dan tubuh mereka lapar. Hanya karena mereka telah menanggung hal-hal yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, persiapan dan pertumbuhan mereka jauh lebih kuat daripada yang lain. Kata Sui Kong dengan tenang. Dengan kata-kata tersebut, Muduan sepertinya sudah bisa memahami lebih banyak. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba sebuah suara memotongnya. Cukup menarik. Kita bisa membicarakan lumpur dan genangan air, tapi apakah kita bisa membicarakan hal lain juga? Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba membungkuk di samping rawa kecil.